Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam channel Instagram Yayasan MSI Darul Almi, yang biasa kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yang mana kita sudah mempelajari ilmu tajwid yang berkenaan dengan hukum nun mati atau tanwin. Yang kedua, kita membahas tentang hukum mim mati. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang macam-macam idgham. Yang keempat, pelajaran keempat, kita telah membahas tentang hukum nun bertasdid dan mim bertasdid. Yang kelima, kita sudah membahas tentang hukum lam mati. Nah, pelajaran keenam ini kita sudah akan mempelajari tentang hukum mad, yang mana kemarin kita sudah menjelaskan definisi mad dan apa itu mad. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya huruf mad itu ada tiga, yaitu alif, waw mati, dan ya mati. Nah, sekarang kita akan membahas, kemarin sudah membahas tentang definisi mad. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam mad. Nah, macam-macam mad. Mad itu terbagi menjadi dua. Mad terbagi menjadi dua, yaitu pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Apa itu mad asli? Mad asli adalah mad asli, mad asli yaitu mad yang zat hurufnya tidak berdiri sendiri. Mad yang zat hurufnya itu tidak berdiri sendiri serta tidak bergantung pada sebab huruf hamzah atau sukun, tetapi cukup dengan syarat adanya salah satu huruf mad yang tiga, yaitu alif, waw, ya. Alif mati, waw mati, ya mati. Apa yang dimaksud dengan mad yang zat hurufnya tidak berdiri sendiri? Ya, karena alif mati, waw mati, ya mati itu sebagai syarat, maka butuh sebab. Ya, kenapa tidak berdiri sendiri? Karena butuh sebab, yaitu sebabnya apa? Bisa disebut dengan mad, karena nanti sebabnya dengan sebab huruf berharokat fathah, huruf berharokat kasrah, atau huruf berharokat dhamma. Jadi kalau ada huruf berharokat fathah, berarti depannya harus diikuti dengan alif mati. Kalau huruf yang berharokat kasrah, harus diikuti dengan huruf berharokat kasrah, maka harus diikuti dengan ya mati. Kalau ada huruf berharokat dhamma, maka harus diikuti dengan waw mati. Nah, inilah yang disebut dengan mad asli. Jadi tidak perlu membutuhkan sebab hamzah atau sukun. Nah, yang membutuhkan sebab hamzah atau sukun nanti larinya ke huruf ke dalam mad far'i. Nah, jadi kalau mad asli hanya membutuhkan salah satu huruf mad yang tiga ini, yaitu alif, alif mati, waw mati, ya mati. Nah, inilah yang disebut dengan mad asli. Nah, nanti dalam mad asli pun nanti ada yang bisa disamakan dengan mad asli dalam cara pembacaannya. Nah, inilah untuk sementara mad asli inilah yang dinamakan mad asli. Nanti penjabarannya nanti setelah ini. Nah, sekarang kita bahas mad far'i. Mad far'i menurut bahasa, mad artinya memanjangkan. Biasa mad artinya memanjangkan. Far'i menurut bahasa artinya cabang. Nah, jadi pengertian mad far'i adalah memanjangkan bunyi kata yang melebihi panjang bacaan mad asli karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, kenapa pengertian mad far'i begini? Karena melebihi. Nah, karena kalau mad asli itu hanya dibaca dua harokat saja. Jadi kalau mad
far'i itu bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Ada yang dibaca dengan 4 harokat 6, atau bisa dibaca 4 dan 5 sampai 5, atau yang dibaca dengan 6 harokat. Nah, nanti ada penjabarannya tentang mad asli dan mad far'i. Nah, sekarang kita mad yang bisa dipersamakan dengan mad asli. Mad yang bisa dipersamakan dengan mad asli itu sama ada, yaitu ada 4. Nah, mad asli itu tidak membutuhkan sebab hamzah atau sukun. Maka mad asli yang bisa dipersamakan dengan mad asli atau mad tabi'i yaitu yang dipersamakan dengan cara membacanya, yaitu dengan cara panjang 2 harokat, yaitu seperti mad lin. Yang bisa dipersamakan dengan mad asli yaitu mad iwad, mad silah, mad tamkin, dan mad badal. Nah, itulah yang bisa dipersamakan cara membacanya seperti mad asli, yaitu dibaca panjang 2 harokat, yaitu mad iwad, mad silah, mad tamkin, dan mad badal itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, jadi kalau mad asli itu tidak membutuhkan sebab hamzah atau sukun. Nah, sekarang yang bisa dipersamakan dengan mad asli yaitu tadi ada 4 mad, yaitu mad iwad, mad silah, dan mad tamkin serta mad badal. Nah, inilah yang bisa dipersamakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Ya, mad asli atau mad tabi'i. Jadi, kenapa disebut mad tabi'i? Karena tabiatnya begitu. Tabiatnya ya, mad tabi'i namanya tabiat ya, nggak bisa berubah. Harus dibaca 2 harokat, tidak boleh dilebihkan atau tidak boleh dikurangkan. Harus 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, inilah pengertian mad asli dan yang bisa dipersamakan dengan mad asli. Nah, sekarang kita membahas lagi mad far'i. Mad far'i yaitu mad far'i terjadi karena sebab hamzah atau sukun. Mad far'i itu terjadinya karena sebab hamzah atau sukun, ya. Terjadi karena itu, kalau tidak ada hamzah ya sukun. Kalau yang bisa terjadi karena hamzah itu bisa terbagi lagi. Nah, mad yang dengan sebab hamzah atau sukun itu terjadi pada mad far'i. Nah, sekarang mad yang terjadi karena hamzah itu bisa terbagi menjadi 2. Nah, inilah tadi kita membahas masalah mad far'i. Mad far'i itu mad yang membutuhkan sebab hamzah atau sukun. Nah, jadi mad yang membutuhkan hamzah, mad yang terjadi karena sebab hamzah atau sukun. Nah, inilah sebab dari terjadinya mad far'i itu terjadi karena sebabnya ada hamzah atau sukun. Nah, mad yang terjadi karena sebabnya hamzah atau sukun itu terbagi lagi. Sebab hamzah Nah, inilah mad yang dengan sebab hamzah, yaitu bisa terjadi dalam 2 kata atau bisa terjadi dalam 1 kata. Nah, ini nanti ada lagi
sebutannya yang terjadi dalam dua kata, yaitu disebut mad jaiz munfasil. Nah, inilah mad far'i. Mad far'i yaitu mad yang terjadi karena sebab hamzah atau sukun, ya. Udah clear? Terjadi karena hamzah atau sukun. Terus kita membahas yang terjadi karena hamzah. Nah, sebab karena hamzah itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu mad yang terjadi dalam dua kata. Terus yang satu lagi mad yang terjadi pada satu kata. Nah, mad yang terjadi dalam satu kata yaitu disebut mad wajib muttasil. Terus mad yang terjadi dalam dua kata yaitu disebut mad jaiz munfasil. Nah, inilah mad yang terjadi karena sebab hamzah. Terus kita membahas mad yang terjadi karena sukun. Mad yang terjadi karena sukun. Nah, mad yang terjadi karena sukun itu bisa terjadi karena sukun arid. Sukun asli. Nah, mad yang terjadi karena sebab sukun bisa terbagi menjadi dua, yaitu karena sukun arid itu bisa disebut dengan mad arid lis sukun. Nah, jadi mad yang terjadi karena sukun itu bisa terjadi pada sukun arid, yaitu bisa disebut dengan mad arid lis sukun. Terus mad yang terjadi pada sukun asli terjadi karena sebab sukun asli disebut mad lazim. Nah, nanti kita akan membahas semuanya ini satu persatu tentang mad. Nah, kita balik lagi ke mad yang mad asli. Mad asli itu tidak membutuhkan sebab hamzah atau sukun, hanya cukup kita kembali lagi ke mad asli. Mad asli kita tadi sudah membahasnya, yaitu mad yang hanya cukup dengan syarat 3 yang ada pada huruf mad, yaitu alif mati, waw mati, ya mati. Nah, itu bisa disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i. Nah, mad yang hanya membutuhkan syarat adanya alif mati, waw mati, ya mati itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Kenapa disebut dengan mad tabi'i? Karena tabiatnya sudah begitu, tidak bisa dirubah-rubah. Harus dibaca 2 harokat, tidak boleh dikurangkan atau dilebihkan. Nah, ada beberapa mad yang bisa dipersamakan cara membacanya 2 harokat, seperti cara membaca mad tabi'i, tapi itu bisa disebut dengan persamaan saja cara membacanya, yaitu ada namanya
Nah, ada beberapa mat yang cara membacanya bisa dipersamakan seperti mat tobi'i, yaitu ada 4, yaitu mat iwad, yang kedua mat silah, yang ketiga mat tamkin, yang keempat yaitu mat badal. Jadi kalau ada mat iwad, ada mat silah, ada mat tamkin atau mat badal, itu cara membacanya sama seperti mat tobi'i atau mat asli, yaitu dengan panjang 2 harokat. Nah, inilah kita sudah membahas macam-macam mat, bahwasanya mat terbagi menjadi 2, yaitu mat asli dan mat far'i. Kalau mat asli tidak membutuhkan sebab hamzah atau sukun, hanya cukup membutuhkan 3 huruf, salah satu 3 huruf dari huruf-huruf mat, yaitu alif mati, waw mati, dan ya mati, dan dibaca panjang hanya 2 harokat. Dan ada beberapa mat yang bisa dipersamakan cara membacanya seperti mat tobi'i atau mat asli, yaitu mat iwad, mat silah, mat tamkin, mat badal. Nah, inilah mat asli atau mat tobi'i. Nah, sekarang kita ulang kembali dalam mat far'i. Mat far'i yaitu mat artinya memanjangkan, far'i artinya cabang. Jadi mat far'i pengertiannya yaitu mat yang membutuhkan sebab hamzah atau sukun. Nah, mat yang membutuhkan hamzah yaitu sebab hamzah, yaitu bisa terjadi pada 2 kata, bisa terjadi pada dalam 1 kata. Yang bisa terjadi dalam 1 kata yaitu disebut mat wajib muttasil. Yang terjadi dalam 2 kata yaitu disebut mat jaiz munfasil. Terus yang karena sukun, yaitu yang sebab karena sukun itu bisa terjadi pada sukun arid, dan yang kedua bisa terjadi pada sukun asli. Yang terjadi pada sukun arid itu biasa disebut mat arid lis sukun. Yang terjadi karena sukun asli disebut mat lazim. Nah, untuk itu cukup sekian. Kita membahas macam-macam mat, yang mana mat terbagi menjadi 2, mat asli dan mat far'i. Untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang mat, bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara berapa harokat harus kita tahan cara membacanya. Nah, nanti kita akan mulai dari belajar, kita akan membuka tentang mat tobi'i atau mat asli sampai berikutnya tentang mat, ya. Kita akan membahas satu persatu mulai mat tobi'i sampai mat lazim, mat yang sampai mat asli, mat far'i, mat yang bisa dibaca 2 harokat, sampai mat yang bisa dibaca dengan 6 harokat, yaitu mat yang terjadi dalam 1 kata dan mat yang terjadi pada 2 kata, mat yang terjadi karena sukun arid, atau mat yang terjadi pada sukun asli. Nah, sampai di sini dulu pemaparan kami tentang mat asli dan mat far'i. Untuk selanjutnya, apabila kurang paham tentang pembahasan ini, silahkan menghubungi kami atau belajar tentang ilmu tajwid di Majelis Yayasan Studi Al-Quran Darul Ilmi. Menghubungi kami dengan nomor 08 13 11 09 4480. Kami siap setiap saat untuk mengajarkan ilmu tajwid ini kepada siapapun. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.